Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini saya bersama dengan Mas Zaki yang akan berbagi kisah mengenai pengalamannya dan akan dikisahkan sendiri oleh Mas Zaki. Mas Zaki, bagaimana kabarnya malam ini? Baik, Mas. Ya, ini ingin berbagi kisah apa ini Mas Zaki malam ini? Cerita tentang perjalanan aja. Perjalanan yang Ada kejadian yang cukup misterius. Waktu saya melakukan perjalanan di pulau seberang gitu. di pulau sebelah. Nah. Pulau seberang. Ya. Tahun berapa ini Mas untuk 2018 akhir. tahun 2018 ya? Ya. Ya. Oke, Mas Zaki, bisa dikisahkan untuk sobat pemburu kisah bagaimana kisah yang Mas Zaki alami di tahun itu. Monggo, silakan. Waktu itu bulan Desember tahun 2018, kebetulan saya dapat teman dari luar negeri datang ke Indonesia. Mereka berempat, 2 cowok, 2 cewek. Dan kebetulan mereka minta saya mendampingi mereka untuk jalan-jalan atau traveling di pulau seberang, tepatnya di Pulau Bali, Pulau Dewata. Oh, jadi ini Kejadian di Pulau Dewata. ada tamu yang minta diantarkan untuk traveling gitu ya? Traveling. Kebetulan kan karena yang dikenal waktu itu di Indonesia saya gitu ya. Akhirnya ya kita teman, sebenarnya sebelumnya juga pernah datang. Sebenarnya sudah pernah datang waktu tahun 2014 kalau nggak salah. Kebetulan saya juga yang ngantarkan. Nah, waktu 2018 itu mereka datang lagi dan mereka pengennya saya dampingi lagi begitu. Nah, pas 2018 itu kita janjian ketemu di bandara waktu itu. Jemput di bandara ya? Saya jemput di bandara di Ngurah Rai. Saya datang sampai di bandara sekitar jam 10 malam. Kebetulan pesawat mereka nyampainya sekitar jam 11. Saya nunggu 1 jam di sana sampai mereka datang. Awalnya tidak ada masalah. Pesawat mereka datang, kita ketemu, ngobrol-ngobrol sebentar, kemudian saya sudah menyiapkan kendaraan atau transportasi dari kebetulan orang lokal sana, ya juga teman itu yang menjadi driver kita waktu itu ya. Jadi perjalanan saya dari kota saya ke Bali nggak ada masalah. Mereka juga dari sana nggak ada masalah. Oh, jadi ini ketemuannya di Bali? Ketemunya gitu? di Bali. Langsung di Bali. Ketemunya di Bali. Terus kita di sana dijemput oleh transportasi itu. Kemudian diantar ke penginapan langsung. Awalnya ketika di penginapan itu tidak ada masalah, hari itu tidak ada masalah. Baik-baik saja kok. Hari pertama tidak ada masalah. Kita nginep di sekitar Denpasar waktu itu. Di sekitar Renon kalau nggak salah. Ya, daerah Renon kalau nggak salah itu. Hari pertama, malam pertama itu kita di Renon. Kemudian paginya kita tetap melakukan biasa aktivitas yang namanya jalan-jalan gimana ya. Kita keliling-keliling Pulau Bali. Kita naik sampai ke Tabanan, Kintamani dan sekitarnya itu ya. Terus waktu kita rencananya kita mau mendaki ke salah satu gunung yang namanya
Batur, kalau itu di Kintamani itu ada namanya Gunung Batur. Memang gunungnya tidak terlalu tidak terlalu tinggi, tapi ya lumayan menarik tempatnya, Kita nyampe di Kintamani sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore itu kita check-in hotel dulu untuk beristirahat. Kebetulan tempat kita menginap itu adalah penginapan yang berbau sangat klasik banget, Bali banget gitu. Bali banget. Sangat tradisional. Sangat tradisional sekali. Jadi ornamen-ornamen yang ada di sana sangat berbau Bali banget. Kental Khas banget Bali, ya, kental banget dengan bau ya. Bali ya. Terus? Dan infonya yang punya itu juga seorang seniman dari Bali, seorang seniman yang sangat terkenal di sana. Oh gitu. Iya. Otomatis kan ornamen yang ada di sana juga banyak seni karya-karya seni yang dipajang gitu. Berarti benar-benar estetik ya? Sangat estetik sekali. Bahkan kamarnya pun juga terkesan sangat estetis, bagus sekali. Klasik, estetis dan juga nyaman sekali tempatnya. Nah, tapi yang namanya Bali ya kita tahulah kalau Bali itu kental sekali dengan aroma-aroma mistis gitu ya. Ya, ada budaya-budaya lokal yang memang kadang kita harus menghargai ketika berada di sana ya. Ya, di dalam kamar itu juga ada sesaji, ada kembang dan macam-macam, termasuk bau wangi-wangian dari Joshua. Itu terpasang di sana ketika kami datang. Ya memang kesannya sangat aromanya juga aroma terapis ya, aroma terapis membuat kita jadi rileks gitu awalnya. Nah, sampai waktu itu kita bersih-bersih, maghrib kita makan, kemudian setelah makan kita istirahat setelah maghrib ya, karena rencananya nanti untuk mendaki ke Gunung Batur nanti sekitar jam 1 malam ya, jam 1 malam itu kita akan naik ke Batur. Nah, dari maghrib itu sampai jam 1 ya teman-teman kita istirahat semua. Kebetulan ada 3 kamar, saya sama driver. Kemudian teman saya yang cowok dari luar itu juga, ini kebetulan dari orang Hong Kong. Iya. Orang Hong Kong ini kebetulan kan di sana kan mereka orang-orang yang ateis, nggak percaya dengan agama dan tidak percaya dengan konsep ketuhanan dan juga aroma-aroma mistis mereka tidak percaya gitu. Nah, tapi menurut mereka itu apa yang ada di sana itu hanya sekedar inilah Bali. Inilah Bali, hanya sekedar ini sekedar budaya Bali. Tidak ada aroma-aroma mistis yang mereka percayai gitu. Tidak ada unsur-unsur religi seperti itu kan, nggak ada gitu mungkin ya. Itu murni budaya dari Bali ya. Kesan mereka seperti itu awalnya. Nah, ketika menginjak jam 9 waktu itu setengah 10 mungkin, saya ditelepon. Kebetulan saya baru mandi mau istirahat. Saya lihat, loh kenapa sih anak-anak kok telepon gitu. Di kamar sebelah mereka nggak berani keluar. Saya telepon balik, gak diangkat. Terus kemudian nggak lama lagi saya di WhatsApp sama mereka. Mereka kirim pesan via WhatsApp, tolong masuk ke kamar saya. Nah, saya juga bingung ada apa ini. Mungkin ada masalah di kamarnya. Waktu itu saya nggak langsung masuk, nggak langsung ke sana. Saya masih masang charger dulu ke HP, kemudian masih nyempatkan apa-apa gitu. Baru saya keluar menuju kamar. Kebetulan kamarnya itu masih sedikit jauh. Saya di lantai 2, dia di lantai 1 gitu. Saya turun, saya ketok kamarnya. Nah, begitu saya ketok, dari dalam kelihatan dia berlari, langsung buka pintu. Masuk, cepat masuk. Saya kaget, ada apa ini? Kemudian dia cerita, tadi itu ada, waktu dia dari kamar mandi, ada yang manggil namanya dia, padahal dia orang baru di sini.
Ya kan dia baru datang ke Bali hari itu juga dan dia tidak kenal dengan orang-orang yang ada di sana. Dari dalam kamar mandi ada yang manggil katanya. Loh, siapa? Dan itu tidak sekali manggilnya, terus-terusan. Dia manggil terus-terusan. Tapi dengan suaranya yang lirih. Yang lucunya, mereka kan berdua. Yang satu ini nggak dengar. Yang satu nggak dengar. Jadi yang dengar cuma Yang satu dengar orang. cuma satu, ya. Dan itu dari kamar mandi suaranya. Ya namanya orang ateis, mereka kan sopo sih yang panggil, dia datang ke mana? Ke kamar mandi itu. Dia lihat nggak ada orang. Dia balik ke tempat tidur lagi, dipanggil lagi sampai 3 kali. Akhirnya ada perasaan mulai ada sedikit ketakutan. Tapi dia biarkan saja, mungkin itu orang iseng katanya gitu. Begitu dia tidur, bukan tidur tapi rebahan di tempat tidurnya dia itu ya mungkin sudah mulai apa namanya, kalau orang mulai ngantuk itu malah kesadaran udah mulai hilang. Nah itu tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh kakinya dia. Nah, padahal di dalam selimut toh. Nah, akhirnya dia buka selimut itu. Nah begitu dia buka, dia lihat ada jari-jari, tangan lah ya, tangan dan jari-jari itu meraih meraih kakinya dia, seakan-akan mau menarik gitu. Nah dari situlah dia mulai ketakutan. Jari-jari itu dengan kukunya yang panjang, kemudian dia bilang kalau kukunya itu hitam, kotor banget, dan juga tangan-tangan ini panjang dan berwarna gelap gitu loh, menyeramkan sekali kelihatannya. Dan itu terkesan mau menarik kakinya dia. Nah, sontak langsung dia tarik kakinya, dia bangunkan teman di sebelahnya. Kebetulan teman di sebelahnya udah tertidur. Akhirnya dia bangunkan teman di sebelahnya. Nah, teman sebelahnya inilah yang menghubungi saya waktu itu, suruh saya segera ke kamarnya dia gitu. Akhirnya begitu saya cari di kamar mandi, saya cek, nggak ada apa-apa. Nah baru saya tanya, kamu sudah melakukan apa? Dia bingung juga. Saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya tadi cuma tidur, ya mau tidur terus tiba-tiba ada yang mau manggil gitu. Ada yang panggil sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Nah, saya ingatkan kalau di sini di Bali ini ada tradisi yang harus kita hormati. Artinya ini ada budaya yang terkait erat dengan dunia yang mistis. Jadi ya mungkin kalian tidak percaya dengan kondisi ini. Mungkin secara keyakinan kalian tidak percaya dengan kondisi yang ada di sini. Tapi ini benar-benar nyata gitu. Kalau di Bali, bukan hanya di Bali, di Indonesia sama seperti ini semua. Di beberapa tempat juga sama. Iya, ya? sama. Hampir semua tempat seperti itu sih. Saya rasa semua di seluruh dunia pun sama sebenarnya. Iya. Ada apa namanya, etika di tempat-tempat tertentu gitu ya, yang nggak boleh dilanggar. Nah itu norma-norma itu yang namanya kita berdampingan. Ya. Saya coba menjelaskan itu ke mereka. Kalau kita itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang mistis, makhluk-makhluk yang gaib. Mereka memang tidak terlihat, tapi mereka benar-benar ada. Gitu. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan. Walaupun itu kecil, mungkin sengaja atau tidak. Kalau kalian mau kemanapun, singgah dimanapun, kalau bisa permisi dulu sama yang punya tempat. Karena bisa jadi tempat itu ada yang menghuni yang tidak kelihatan. Saya coba menjelaskan untuk itu. Nah, nggak selesai sampai di situ. Kemudian mereka tidak bisa tidur sampai
waktunya mau berangkat ke Batur waktu itu. Nah, ketika di Batur kita berangkat dari penginapan itu sekitar jam 1, nyampe di kaki gunung itu nggak lama sih, setengah 2-an sudah nyampe di kaki gunungnya. Kita parkir, baru kemudian kita naik. Kebetulan saya yang paling belakang, mereka di depan. Ya namanya orang-orang yang apa ya, mereka tidak percaya dengan kondisi kalau kita berdampingan. Malam itu kita melalui yang namanya hutan itu, ya mereka sambil teriak-teriak di tengah malam itu. Tetap aja mereka masih belum bisa adaptasi dengan kondisi ini. Saya sudah mengingatkan kembali, tolong dijaga, jangan sampai mengganggu sekitar kita gitu. Saya sudah mengingatkan itu. Nah, kejadian itu ternyata akhirnya yang kena bukan lagi mereka. Nah, waktu itu begitu saya jalan, saya di belakang sendiri, yang cewek 2 di depan, kemudian di tengah-tengah ini laki-laki yang berdua itu, saya paling belakang. Nah, akhirnya setelah nggak tahu itu ada perempatan jalan, nggak tahu apa, ya jalan setapak sih sebenarnya, tapi cukup besar jalannya. Kita masih naik terus. Nah, setelah itu tiba-tiba kok saya sendiri ada yang apa ya, rasanya seperti ada yang menekan gitu. Saya nggak tahu itu apa, saya juga nggak bisa melihat, tapi rasanya badan saya sudah sangat berat sekali, sangat berat, dan nafas saya udah mulai nggak teratur, sangat berat sekali gitu. Nafas pun sudah mulai sangat berat. Akhirnya saya suruh mereka jalan aja dulu, saya mau istirahat sebentar. Saya duduk di sebelah pohon gitu, saya nyandar di sebelah pohon. Nah lah kok yang depan sendiri, yang cewek-cewek itu kemudian, oh jangan ditinggal, sudah kita balik. Ya memang belum jauh mereka balik, 1 orang, yang 3 tetap di sana, yang 1 balik. Nah, waktu perjalanan balik ini, pas di depan saya, dia diam dulu, nggak langsung datangi saya, padahal sudah dekat. Dia cuma melihat aja. Saya juga liatin dia, loh kenapa kok nggak langsung ke sini. Saya cuma duduk di samping pohon itu. Dia nggak begitu lama kemudian baru dia datang pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak masalah, saya cuma butuh istirahat sebentar. Kamu sama siapa, dia bilang gitu. Jadi saya juga kaget tuh akhirnya. Saya sendirian. Terus tadi temanmu itu siapa? Dia bilang gitu. Mana nggak ada teman kok, saya sendirian kan, dari tadi sendirian kan, saya bilang gitu. Lah kan kita berlima, kenapa ada orang lain di situ? Nah saya juga nggak tahu tadi temanmu itu yang tadi itu siapa aja. Nah, saya juga kaget, padahal saya nggak tahu kalau ada orang di sana. Nah itu yang jadi misteri buat saya gitu. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya. Nah kemudian sampai naik, ya setelah itu sudah mulai pulih, saya naik sudah tidak ada masalah sih, tidak ada masalah, bahkan sampai turun pun tidak ada masalah, sampai besoknya pun tidak ada masalah. Nah cuman hasil waktu itu kan selama perjalanan mereka foto-foto pas setelah hari itu, setelah turun dari Batur itu, kok kamera yang dia pakai itu tidak bisa lagi dipakai. Kameranya itu rusak dan sudah nggak bisa lagi dipakai, bahkan memorinya pun sudah nggak bisa dilihat. Dilepas memorinya, dipasang di komputernya dia juga nggak keluar apa-apa gitu. Jadi nggak ada dokumentasi sama sekali. Saya juga nggak tahu ini kondisinya seperti apa, apakah ada sangkut pautnya dengan yang tadi atau bagaimana, atau teman-teman ini sudah ngelanggar sesuatu. Saya juga nggak tahu karena saya nggak melihat langsung.
Yang jelas saya sudah memperingatkan mereka, saya sudah ngasih tahu kalau kita berdampingan dengan orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Kita juga harus bisa saling menghormati dengan mereka begitu. Nah, tapi mungkin karena kepercayaan mereka seperti itu, mereka tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, akhirnya ya mungkin itulah yang akhirnya terjadi gitu, Pak Jack. Mungkin itu ceritanya Pak Jack. Ya, itu memang semuanya WNA berarti ya? WNA semua ya? WNA itu. Ya terkadang memang beda daerah, memang beda budaya ya. Iya. Tapi yang pasti dimanapun kita berada ya kita harus menghormati, mau nggak mau menghormati. Dan ya padahal kalau saya melihat dari kondisi negaranya mereka juga, sebenarnya mereka kan ada budaya yang seperti itu juga ada kan. Ya. Harusnya juga ada. Ya. Rata-rata memang kalau negara Asia ya terutama memang masih ada lah seperti itu. Karena memang kebetulan kepercayaan mereka aja yang tidak meyakini dengan kondisi ini, kondisi keberadaan. Kembali lagi ke individu ya. Individu kalau yang ini. Ya bagaimanapun, dimanapun kita berada ya kita tetap harus menghormati budaya lokal, tempat-tempat tertentu yang mungkin dihormati sama warga lokal, dan juga budaya-budaya di situ ya kita harus menghormati. Terkadang juga tanpa bertindak pun kalau di dalam perasaan kita ini ada sedikit merendahkan atau mungkin menantang, menyepelekan, itu juga berimbas kembali. Banyak kejadian yang seperti itu. Iya. Terima kasih Mas Zaki atas berbagi kisahnya untuk Sobat Pemburu Kisah, dan cukup seru banget ya sebenarnya ya. Kalau misalnya di dalam suatu rombongan seperti tadi, di mana yang lain tidak mempercayai hal-hal seperti itu, tetapi mempunyai efek imbas dari ketidaktahuan atau mungkin ketidakmengertian mereka ya. Iya. Oke, Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini, dan jangan lupa untuk ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.